Pertemuan kembali Ihsan dan Nilgun berlangsung begitu cepat dengan hanya saling memandang. Nilgun kemudian bertanya kepada putrinya apa yang ia lakukan di dalam mobil mewah bersama Ihsan. Sera menceritakan jika nenek Berin terkena serangan jantung dan ia pun membantu untuk mengirimnya ke rumah sakit. Secara kebetulan Ihsan berada di sana dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mendengar putrinya telah menyelamatkan nyawa nenek Berin, Nilgun seperti tidak terima. Pertemuan tadi mengganggu pikiran Ihsan, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Nenek Berin keadaannya semakin membaik, ia pun ditemani oleh kedua cucunya. Nenek Berin mengatakan jika keadaannya baik-baik saja, lagi pula ini merupakan persiapan kematian baginya. Tak lama berselang, Idil datang. Nenek Berin menyuruhnya untuk membawa kedua cucunya keluar. Ia tidak ingin kedua cucunya itu terus mengkhawatirkan keadaannya. Dan dengan alasan masa pemulihan untuk neneknya, kedua cucunya itu pun bersedia keluar. Namun sebelum keluar, Selim membisikkan jika neneknya itu tidak boleh mati dulu karena masih banyak yang harus mereka lakukan. Jem datang menemui Asena dan membawakan uang sesuai dengan perintahnya. Tentu saja uang itu adalah uang yang ia korupsi dari Ihsan suaminya. Di rumah, di saat mengerjakan tugas, Sarah terus dicecar pertanyaan oleh ibunya. Itu membuat Sera tidak nyaman karena topik pembicaraan hanyalah mengenai keluarga Selim. Setelah pertemuannya dengan Ihsan dan munculnya nenek Berin, Nilgun mulai ragu-ragu dengan hubungan putrinya. Dalam hati, ia tidak ingin putrinya itu bernasib sama seperti dirinya. Karena di masa lalu ia pernah diminta menjauhi Ihsan oleh nenek Berin. Sementara itu di kantor Asena mendapatkan kunjungan dari ayahnya. Di situ ia terlihat bahagia lalu mengeluarkan sejumlah uang yang ia berikan kepada ayahnya itu. Ia lalu menyuruh ayahnya untuk menaruh uang tersebut di brankas rumah untuk tabungan masa depan. Sayangnya sang ayah menolak karena ia tahu jika Asena mendapatkan uang itu mencuri dari suaminya. Sefgi datang, Asena pun menceritakan yang sebenarnya. Dan bukan itu saja, ia pun memberikan kejutan jika dirinya tengah hamil. Selim sengaja menemui Sera di depan rumahnya karena ia merasa kangen. Sera kemudian berbasa-basi bagaimana keadaan nenek Berin. Selim merasa sedih karena neneknya sudah mempersiapkan diri untuk mati. Ia merasa takut akan kehilangan orang yang ia cintai. Sera menolak ajakan Selim untuk makan malam di luar karena ia masih banyak tugas. Hingga akhirnya Selim menelpon Burak dan mengajaknya ke hutan. Ihsan kembali menjenguk ibunya di rumah sakit. Nenek Berin kembali mengatakan jika hidupnya tidak akan lama lagi. Untuk itu ia ingin melihat perdamaian antara ayah dan anak. Meskipun masih tampak ragu-ragu, Ihsan tidak bisa menolak permintaan dari ibunya itu. Hingga akhirnya Ihsan setuju untuk mendatangi Selim dan meminta maaf. Dengan satu syarat jika nenek Berin akan tinggal bersama mereka di rumah. Selim dan Burak beristirahat di tepi danau setelah mereka lelah mengendarai motor trail. Di situ seperti biasa Burak meracuni pikiran Selim, memperingatkannya jika dirinya dan Sera sangatlah berbeda. Namun Selim tetap teguh pada pendiriannya jika ia sangat mencintai Sera. Selama ini Selim mengalami sedikit gangguan psikologi akibat kecelakaan itu. Ia sering melukai dirinya sendiri dan ia pun telah konsultasi dengan Idil. Saat bercermin ia melihat luka itu dan tiba-tiba ayahnya datang. Ihsan kaget melihat luka-luka di tubuh putranya. Namun ia sadar ini bukanlah fokus utamanya menemui putranya. Ia hanya ingin meminta maaf kepada Selim seperti yang sudah ia janjikan kepada nenek Berin. Nil memberitahu Asena jika nenek Berin akan tinggal bersama mereka. Selim memberi kesempatan ayahnya untuk berbicara karena ia ingin mendengar alasannya. Tanpa basa-basi, Ihsan akhirnya meminta maaf dan mengatakan jika ayahnya yang telah bersalah. Jadi ia memohon dengan sangat Selim mau memaafkannya. Selim justru menjawab dengan sangat dramatis jika dirinya bukanlah Ihsan Kutlusai yang mudah memaafkan. Menurutnya luka di hatinya cukup dalam, jadi butuh waktu untuk menyembuhkannya. Ihsan bisa memahami itu, ia pun menyuruh Selim memikirkannya kembali. Sebelum pergi, Ihsan memberitahu jika neneknya akan tinggal bersama mereka di rumah. Sebuah lagu kemudian diputar untuk menggambarkan problematika setiap para pemainnya. Ihsan ingin bernostalgia dengan Nilgun. Burak merasa benci melihat orang berpasangan karena mengingatkannya Selim dengan Sera. Sementara Selim merasa jika hanya Sera yang peduli dengannya. Keesokan harinya, Selim kembali menjenguk neneknya di rumah sakit.
Di situ Nenek Berin menasihati Selim jika seorang ayah pasti pernah membuat kesalahan dengan anaknya. Meskipun begitu, yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi putranya. Di rumah, Asena melihat para pembantu sangat sibuk untuk menyambut kedatangan Nenek Berin. Setelah itu pandangannya pun tertuju kepada suaminya yang sedang berada di luar. Ternyata Ihsan sedang rindu dengan Nilgun, namun sayang ia tidak berani untuk menelponnya. Sebelum berangkat kuliah, Sarah menghampiri ibunya yang saat itu sedang murung. Sarah kemudian berjanji akan menjaga diri baik-baik. Dan di hadapan putrinya itu, Nilgun seolah-olah percaya dengan putrinya, padahal ia merasa khawatir. Saat ini Nilgun hanya ingin memikirkan masa depan putrinya, tanpa harus terbebani dengan urusan yang lain. Nil dan Onur berharap jika nenek mereka akan betah tinggal di rumah dan tidak terganggu oleh Asena. Namun setelah itu mereka justru dibuat khawatir karena Asena telah membuat masalah. Ia mengomentari piring dan makanan yang disajikan. Beruntung Ihsan datang, ia pun yang bisa menjinakkan Asena. Ia membawa topik pembicaraan ke nostalgia masa lalu bersama kakeknya. Ali melihat Biricik datang ke kampus menggunakan taksi. Tak lama berselang ia pun dihampiri oleh Nazlim. Sopir taksi mundur kembali dan menitipkan tas Biricik yang ketinggalan. Ali ingin menyimpannya, namun Nazlim justru membuka dan menemukan jam tangan mewah. Selim dan Sarah akhirnya bertemu di kampus. Obrolan yang mereka bicarakan adalah mengenai Nenek Berin. Selim mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Tanpa sengaja Sarah melihat luka di tangan Selim. Namun pemuda itu beralasan jika ia terjatuh dari motor saat di hutan. Biricik dan teman-temannya sangat heran karena Zainab tidak muncul lagi. Eda kemudian menunjukkan berita gosip jika persahabatan mereka retak akibat Zainab. Di situ Biricik tahu jika Burak sedang memikirkan Sarah. Namun ia mencoba mengabaikannya dan tetap fokus kepada Zainab. Sementara Burak sendiri merasa tidak peduli dengan gosip itu. Nazlim melihat harga jam yang ia temukan di marketplace. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Zainab yang ingin membuat perhitungan dengannya. Tapi Nazlim pandai berkelit dan tidak mau tersangkut dengan urusannya. Sarah memuji Selim karena mendapatkan nilai 6 mata kuliah statistik. Burak tiba-tiba bergabung dan menggandeng tangan Sarah dan Selim. Di situ di depan Sarah, Burak sengaja mengajak Selim datang ke rumahnya. Di luar kampus, tiba-tiba Biricik dan Eda ikut bergabung dengan mereka. Eda kemudian melihat postingan pesan suara terbaru yang terpampang foto Zainab. Saat Zainab datang, rekaman suara itu pun diputar di hadapan semua orang. Hingga akhirnya perdebatan tidak bisa dielakkan lagi antara Biricik dan Zainab. Biricik merasa tidak terima karena ia dikhianati. Sedangkan Zainab juga memiliki alasan melakukan itu, karena selama ini Biricik telah mempermalukan dirinya. Teman-temannya berusaha memisahkan mereka dan mendesak untuk menghentikan perdebatan. Zainab murka lalu menghampiri Nazlim karena ia menduga ia yang telah menyebarkan rekaman itu. Tanpa diduga, Nazlim menyangkal dan justru menuduh Biricik sendiri yang telah menyebarkan rekaman. Sampai tahap ini menjadi jelas jika Nazlim ingin mengadu domba Biricik dengan Zainab. Di toilet, Biricik memberitahu Eda jika ia benar-benar benci dengan Zainab. Ia sama sekali tidak menyangka jika sahabatnya sendiri yang telah berkhianat. Eda mencoba menenangkan Biricik karena ia takut ia akan berbuat nekat. Burak membawa masalah perkelahian mereka tadi dan menghubungkannya dengan Sarah dan Selim. Meskipun begitu, pasangan ini justru tidak terpengaruh. Sarah kemudian melihat ke arah Nazlim dan lalu berpamitan. Ternyata Sarah mendatangi Nazlim lalu menginterogasinya. Ia menduga jika masalah ini ada hubungannya dengan saudaranya itu. Namun Nazlim menyangkalnya. Sambil membahas masalah tadi, Burak merayu Selim agar mau datang ke rumahnya. Sementara itu, Asena seperti mendapat kejutan saat Ihsan datang ke kantornya. Di situ Ihsan langsung memuji kerja istrinya itu yang terlihat sangat rapi. Asena menawarkan kopi kepada suaminya. Setelah ia menelpon, ternyata karyawannya tidak ada yang mengangkat. Karena seperti itu, Asena akhirnya mengambilkan kopi sendiri. Ihsan kemudian menemukan katalog mini yang sederhana. Asena pun terlihat kaget saat ditanya suaminya apakah ini katalog yang harganya 150.000 lira. Di sisi yang lain, Nenek Berin akhirnya tiba di rumah dengan didampingi oleh Nil. Namun mereka terkejut dengan kedatangan petugas semprot disinfektan. Ternyata ia sengaja dipesan oleh Asena. Onur memberitahu Sarah jika Merk Tekin menawarkan beasiswa ke Amerika.
Mendengar itu, Sarah merasa senang dan akan mempertimbangkannya. Ia pun kemudian keluar untuk menelpon Merek Tekin untuk mengucapkan terima kasih. Tanpa sengaja, Biricik berada di belakangnya mendengarkan percakapan itu. Selim dan Burak mendekati Eda yang saat itu sedang kebingungan karena tidak bisa menghubungi Biricik. Dan tak lama dari itu, Biricik muncul. Namun anehnya kali ini ia tidak tertarik lagi membicarakan Zainab. Karena sekarang ia membawa berita yang sangat penting, yaitu Sarah mendapatkan beasiswa dari Merek Tekin ke Amerika. Mendengar itu, sontak Selim kaget. Setelah Sarah datang, Selim lalu menghampirinya dan menunjukkan wajah marah. Sarah sama sekali tidak mengerti, hingga akhirnya Burak bertanya kepadanya kapan ia akan berangkat ke Amerika. Mendengar pertanyaan itu, Sarah baru tahu jika Selim marah kepadanya. Sarah kemudian mengejar Selim, memberitahu jika ia memang benar ditawari beasiswa oleh Merek Tekin, namun ia belum memutuskan. Naslim dan Ali kembali menemui Barbar untuk mendiskusikan apa rencana mereka selanjutnya. Secara mereka telah memegang jam mewah milik Biricik. Ali mengaku tahu jika kemana akan menjual jam tangan itu agar mereka mendapatkan uang. Bibi Binas tiba-tiba membawa beberapa potong kain agar dijahit oleh Nilgun. Ia mengaku jika itu milik temannya, namun ia lupa nomor teleponnya. Di luar tampak Bibi Binas melapor kepada seseorang jika kain miliknya telah ia serahkan kepada Nilgun. Ali mengaku telah menemukan jam tangan di kampus dan ia berencana akan menjual jam itu kepada Asena kakaknya. Namun kakaknya itu tidak langsung percaya karena ia melihat nomor seri di belakang jam tangan itu. Dan setelah dicek ternyata itu adalah jam tangan Biricik. Asena menuduh Ali telah mencuri, namun adiknya itu langsung menyangkalnya. Nenek Berin menikmati hari pertamanya masuk kembali ke rumah, ia pun kangen dengan Asena. Tak lama berselang Asena muncul, ia pun berpura-pura menyambut Nenek Berin dengan senyuman. Namun Nenek Berin tahu jika ini hanyalah sandiwara, karena sejak awal hubungan mereka tidaklah baik. Setelah Nil datang, Asena berpamitan untuk pergi ke kamar mempersiapkan makan malam. Ternyata jam tangan Biricik dibeli Asena dan ia pun menyimpannya. Dokter tiba-tiba menelpon memberitahu Asena agar ia menjaga dengan baik kandungannya. Asena sedikit kaget karena ia merasa di luar kamarnya ada seseorang. Memang benar saat ia keluar ia bertemu dengan Nenek Berin. Barbar memberitahu Naslim jika ia tidak begitu percaya dengan Ali. Makan malam keluarga pun berlangsung. Nenek Berin merasa ada yang kurang, yaitu keberadaan Selim. Meskipun begitu, ia merasa lebih baik asalkan Asena tidak hamil. Asena dan Ihsan terlihat kaget, namun mereka mencoba untuk bersikap biasa saja. Jelas Nenek Berin tidak menginginkan keturunan lagi yang akan menjadi pengganggu Selim. Dalam perjalanan pulang, Sarah curhat kepada Pinar jika Selim marah kepadanya. Masalahnya, ia ditawari beasiswa oleh Merek Tekin ke Amerika. Namun Selim mendengarkan informasi ini bukan pertama kali dari dirinya. Pinar menyarankan agar Sarah menemui Selim untuk meminta maaf. Betapa terkejutnya Sarah saat ada seorang wanita membukakan pintu rumah Burak. Selim kemudian mengejar Sarah yang tampaknya salah paham. Tak ingin terjadi masalah, Selim kemudian mengajak Sarah untuk masuk dan memperkenalkan semuanya. Di situ Sarah tetap saja merasa tidak nyaman karena hanya dijadikan bahan bulian Burak dan teman-temannya. Selim akhirnya mengajak Sarah masuk ke dalam kamar untuk berbicara empat mata. Di situ Selim tiba-tiba melunak jika ia menerima apapun keputusan Sarah mengenai beasiswa. Meskipun begitu, Selim ingin Sarah tahu jika dirinya sangat berharga baginya. Nenek Berin ingin Ihsan tahu jika saat ini dirinya sangat bahagia. Jadi ia tidak ingin berbasa-basi jika dirinya tidak menginginkan Asena hamil. Namun ia mengaku kemarin ia mendengar Asena berbicara dengan seorang dokter mengenai perutnya. Ihsan kemudian buru-buru menemui Asena di kamar dan menanyakan mengenai dokter yang ia telepon. Asena pun sedikit kaget mengenai hal ini, namun ia beralasan jika ia hanya sakit perut. Mendengar itu tidak ada alasan Ihsan untuk tidak percaya. Ia kemudian meminta istrinya itu untuk menjaga diri. Selim mengantar Sarah pulang. Namun sebelum turun dari mobil, Sarah bertanya kepada Selim apakah dirinya benar-benar sudah tidak marah kepadanya lagi. Selim kemudian mengatakan jika hanya Sarah yang ia cintai, jadi wajar ia takut kehilangan.
Setibanya di rumah, Sarah kaget melihat ibunya kerja lembur hingga malam. Meskipun begitu, ia pun merasa senang karena itu artinya ini adalah pelanggan pertama ibunya. Sarah membicarakan beasiswa ke Amerika yang ditawarkan kepadanya. Awalnya ia pun takut, namun ternyata Nilgun ibunya sangat mendukungnya. Burak tiba-tiba bertanya kepada Selim apakah dirinya benar-benar mencintai Sarah. Mendengar itu, ia pun sedikit bingung apa maksud katanya. Burak mengatakan jika Sarah adalah gadis yang ambisius. Ia takut jika Selim akan ditinggalkan sendiri di sini seperti orang gila. Ucapan Burak itu menghantui pikirannya hingga saat lari pagi ia hampir saja ditabrak mobil. Pagi itu Sarah akan pergi membuang sampah. Tiba-tiba Barbar datang untuk mengambil barangnya. Sarah sebenarnya merasa tidak nyaman, namun ia senang karena Barbar menjahit bajunya di tempat ibunya. Ihsan menyuruh Nil agar mau membujuk Selim untuk makan malam. Ia pun bertanya kepada putrinya itu apakah ia tahu Sarah bekerja di mana. Nil akhirnya memberitahu jika Sarah bekerja di Hotel New Plaza milik mereka sebagai cleaning service. Bagi Ihsan itu bukan masalah asalkan Selim mau datang bersama dengan pacarnya. Barbar bertanya kepada Naslim kenapa Ali belum muncul juga. Nil akhirnya menemui adiknya dan mengundangnya makan malam di rumah. Ia berharap adiknya itu mau datang karena nenek sangat berharap kehadirannya. Nil juga memberitahu jika ayahnya ingin Selim datang bersama dengan pacarnya. Idil datang dan mendengarkan percakapan itu. Meskipun diundang oleh Nil, Idil pun mengatakan jika ia tidak mungkin datang. Jadi Selim diminta untuk tidak usah khawatir. Burak memberitahu Biricik jika ia yakin rencananya memisahkan Sarah dan Selim tinggal menunggu waktu. Namun Biricik justru memperingatkannya jika Selim tidak semudah itu bisa melepaskan Sarah. Burak menegaskan lagi jika dirinya akan mencari cara apapun untuk melancarkan rencananya itu. Secara tidak langsung, Biricik suka dengan kegilaan Burak. Perkiraannya ternyata salah karena di tempat yang lain, Selim mengatakan jika ia tidak bisa melepaskan Sarah. Bahkan Selim mengajak Sarah untuk datang bersamanya untuk makan malam keluarga. Biricik kembali mengajak Eda membahas Zainab. Dan sekarang Biricik memanggil Zainab dengan sebutan ular. Keburukan Zainab benar-benar dikupas habis seolah mereka bukanlah seorang sahabat. Bukannya menengahi, Burak justru mendukung apa yang akan dilakukan Biricik. Tiba-tiba Biricik ditelepon oleh ibunya menanyakan di mana tas yang berisi kosmetik serta jam mewah miliknya. Onur membujuk Selim agar mau datang saat makan malam. Ia tahu jika adiknya itu tidak suka sama Asena. Namun paling tidak ia datang untuk menghormati neneknya. Malam harinya, Selim menjemput Sarah dan mengajaknya untuk makan malam. Barbar tahu, ia pun lalu menemui Nilgun. Ibunya Sarah itu ditanya kenapa ia meminjam uang kepada mafia. Sarah melihat Selim sangat gugup malam ini. Pemuda itu pun menjelaskan jika ada dua orang yang sangat tidak disukainya, yaitu ayahnya dan Asena. Sarah meminta berhenti sejenak karena ia akan membeli bunga. Asena mempertanyakan kenapa Sarah juga diundang. Apakah mereka tidak takut dengan reputasi keluarga apabila media tahu? Ihsan merasa tidak peduli, dan tak lama dari itu, Sarah dan Selim datang. Sarah berjalan dengan sangat percaya diri, ia pun langsung menghampiri nenek Berin. Ia pun disambut dengan baik oleh nenek Selim itu. Tentu saja Asena terlihat iri. Setelah itu makan malam pun dimulai. Seluruh anggota keluarga satu persatu bertanya kepada Sarah mengenai latar belakang keluarga dan sekolahnya. Seperti yang sudah kita duga, Asena menyela dengan menanyakan mengenai pekerjaan Sarah. Namun Sarah tidak merasa malu dan mengakui jika dirinya hanyalah seorang cleaning service. Suasana sedikit berubah menjadi tegang, namun Selim mencoba menenangkan Sarah. Ditambah lagi nenek Berin sangat mencintai Selim, jadi ia tidak ingin merusak suasana hati cucunya itu. Sementara itu di rumah, Nilgun merasa cemas jika putrinya akan diperlakukan sama oleh keluarga Kutlusai seperti dirinya dahulu. Ia juga teringat saat nenek Berin memberitahunya jika pacar Ihsan di Amerika telah hamil. Asena diam-diam menyuruh pembantu untuk menaruh sesuatu di tas Sarah saat ia asik mengobrol dengan nenek Berin. Di situ Sarah benar-benar diinterogasi habis-habisan oleh keluarga Kutlusai. Ihsan tampak membela Sarah saat ia dipojokkan Asena karena hanya tinggal bersama ibunya.
Sementara itu, tampak Burak masuk ke ruang keamanan untuk melihat rekaman CCTV. Namun belum jelas apa yang akan dilakukannya. Selim merasa tidak nyaman jika berlama-lama membawa Sarah. Ia pun takut ibunya marah. Sementara Selim ke kamarnya untuk mengambil sesuatu, pembantu membawakan tas Sarah lalu sengaja menjatuhkannya. Dan di antara barang-barang yang berserakan itu, Asena menemukan jam tangan Birijik. Sarah sendiri merasa bingung karena ia baru pertama kali melihat jam tangan itu. Selim yang baru saja turun belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sarah dipojokkan Asena, kenapa ia mencuri jam tangan Birijik. Nah, itu dia Solyanim episode kali ini. Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.